Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih, kurang semangat. Shalom. Shalom. Yang semangat, mari saya undang kita bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu. Coba berikan salam yang terbaik kita. Keluar dari bangku kita, salam minimal 5 orang. Katakan, halo apa kabar? Selamat merayakan kemenangan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Katakan kata-kata pujian, katakan kata-kata ucapan syukur. Sudah bertemu 5 orang, berikan salam terbaik kita. Sekarang saya ajak kita, gerakan kiri kanan kita, tangan ke atas, supaya nantinya kita bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Sudah disapa kiri kanannya Bapak Ibu terkasih? Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Kita hari ini beribadah untuk merayakan, berpesta untuk kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita memperingati, seluruh umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Paskah, dan hari ini Yesus naik ke surga untuk saya dan saudara. Pastikan setiap kita yang hadir hari ini saudara memaknai arti kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari saya undang kita berdoa. Kita mau beribadah, kita mau tenangkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan, untuk kami boleh menikmati Tuhan, untuk kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke surga, memperingati hari kenaikan Tuhan. Karena itu kami mau memaknainya Tuhan, dengan memberikan hidup kami sepenuhnya di dalam Tuhan. Berkati ibadah kami, awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Kami rindu, kami datang, kami pulang berbeda, oleh karena kami menerima impartasi Roh Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan, dan kami mau menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Tenangkan hati kita saudara, bebaskan Roh Tuhan bekerja. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, dengan segenap hati kami bawa kepadamu. Kami dilayakan sehidangan dengan Tuhan. Kami mau memaknai kenaikan-Mu dengan pujian penyembahan. Mari saudara nikmati Tuhan, nyatakan ucapan syukur-Mu lewat lagu pujian kepadanya, sampai kau mendapatkan impartasi Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kehidupan. Jangan pernah ambil Roh-Mu dari kami, jangan pernah ambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Kami tidak mampu
Lawatanmu nyata, lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami dengan rohmu. Jangan pernah tarik rohmu dari kami, sebab kau besar, sebab perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada seperti kau Tuhan, tiada sepertimu, sebab kau besar Tuhan. Sebab kau besar, yes. Perbuatanmu ajaib. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib. Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada Sebab kau besar, sebab kau besar. Nyatakan kebesaran Tuhan, jemaat Tuhan. Tiada seperti kau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti kau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Tiada seperti kau Tuhan. Sebab kau besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada lebih lagi katakan, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti kau Tuhan. Tiada seperti Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kau besar, tiada seperti Engkau. Dan sebab kau hidup, ada hari esok. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Allah
seperti orang-orang menang? Coba lihat lagi kiri kanan. Kamu orang-orang yang menang. Maknai kenaikan Tuhan dengan berkemenangan. Amin saudara. Amin. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan duduk kembali. Ingat Bapak Ibu, di awal kita mau katakan kami mau memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau dibajak oleh kebenaran firman Tuhan sebentar. Dan pastikan setiap kita benar-benar menerima impartasi roh Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami bagaikan tanah yang kering tanpa Tuhan. Namun kami mau katakan Tuhan, jiwa kami haus dan lapar akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Mengalirlah kuasa Roh Kudus. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalir kuasa-Mu. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Mengalir kuasa Roh Kudus.
Mari kita datang sembah Tuhan sejenak. Mari siapkan hati kita, datang pada Tuhan. Hindara lama masyundiri bakaya lana maka sandara dabu. Iya lama kamaya masyanda. Haleluya. Ya 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 lalamusi. Haleluya. Ya 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 ya. Haleluya. Ya 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 ya. Haleluya. Ya rabasandara makamaya. Kudaki jalan mulia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Lambaikan tangan saudara, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan aku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Shana makaudala bakasandera kaya basandara. Hindala makuri bikata karanamaya. Berbicaralah Tuhan hari ini di tengah-tengah kami. Melalui Roh-Mu yang kudus hari ini, berbicara kepada kami. Ingatkan kami semua supaya kami hidup mendekat kepadamu saja. Tarik kami mendekat kepadamu ya Bapa. Hidup kami membutuhkan Engkau, sangat memerlukan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, bantu kami supaya kami bisa menang dalam menghadapi semuanya ini. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Ada banyak hal yang harus menjadi beban pemikiran. Kami tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Tarik kami mendekat kepadamu. Engkaulah yang memeluk kami dengan erat dan kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya
umat-Mu untuk lebih dekat lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di buku sandara lama kaya siki pakaya sandara takabasya kuria lama kabasya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar sabda-Mu Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawa kami, ajak kami Tuhan, untuk kami mengerti akan firman. Roh-Mu yang kudus hari ini memberikan kepada kami pengertian itu. Dan biarlah kami semua mendapat berkat dengan kebenaran, menyemangati kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami sebuah pencerahan baru, sehingga ketika kami pulang tidak sama lagi waktu kami datang. Kalau kami datang dengan banyak beban persoalan, kami pulang dengan membawa sukacita dan sejahtera daripada-Mu. Pulang dengan begitu berat yang kami hadapi, kami pulang bersemangat kepada kami menghadapi semua persoalan. Dan Engkau menganugerahkan kepada kami sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah Engkau sendiri berbicara, berkata-kata lewat lidah bibir hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih kami sambut dengan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang siap belajar kebenaran, sama-sama katakan amin. 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 Shalom. Selamat hari Kamis. Ya, bukan hari Minggu ya. Puji Tuhan. Shalom yang di atas. Lembek sekali. Ulangi. Shalom. Itu kan suaranya. Kenapa lemah sekali ya? Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari tentang kenaikan Kristus, kenaikan Yesus ke surga. Dan mengapa kita memperingatinya? Umat Kristiani memperingatinya dan menjadi sebuah hari raya yang sangat penting, hari penting bagi umat Tuhan. Dan tidak bisa tidak, kita harus betul-betul menyadari makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara, siap kita belajar firman Tuhan? Amin ya. Siapkan catatan saudara, handphone Anda yang Android itu, yang canggih, yang sudah Anda beli 2,5 juta itu. Ya, saudara-saudaraku, gunakan dengan baik. Tolong dibuat mode pesawat supaya jangan masuk yang lain-lain. Coba Anda buka dengan Alkitab elektroniknya yang ada di handphone Anda. Dan kalau boleh Anda punya catatan, itu jauh lebih baik. Kalau punya Alkitab manual seperti ini juga sangatlah baik. Anda punya catatan sendiri, bawa pulpen saudara. Kalau perlu spidol seperti ini, cukup besar-besar dia saudara-saudara ya. Karena penting sekali firman. Jangan pernah Anda sepelekan firman. Jangan pernah Anda anggap remeh dengan firman. Mari kita lihat sama-sama kenaikan Yesus ke surga. Dan kita akan melihat bacaan kita. Ya, ini agak panjang, tapi kita akan membaca secara responsoria sehingga kita bisa sama-sama mengikutinya. Kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat ayatnya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Lalu akan dilanjutkan Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Yang sudah katakan amin. Yang belum katakan belum. Oh, berarti sudah semuanya. Oke. Kita buka ayatnya. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara-saudara yang di atas juga baca ayatnya yang genap. Saya yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Tapi Yohanes 14 nanti kita baca semua bersama-sama. Oke. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup.
hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yohanes 14, mari kita lihat ayat 1 sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga. 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat pelan-pelan ayat demi ayat, ya. Kisah Para Rasul yang pertama, pasal pertama tadi dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatunya. Kelahiran Yesus, apa yang Yesus ajarkan, itu yang mana buku yang pertama yang disebutkan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul ini? Maka kalau kita membacanya dengan baik, itu adalah Lukas. Lukas pasal 1, dia berkata sesuatu yang menarik untuk kita baca. Maka dari ayat Lukas pasal 1 inilah kita mengetahui siapa penulis kitab Kisah Para Rasul. Pada pasal 1 Lukas pasal 1 ayat pertama saja dikatakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu peristiwa, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Maka sesungguhnya penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, dan dia menuliskan kitab Kisah Para Rasul kepada seorang yang terpandang, seorang yang disebutkan sebagai yang mulia, Theophilus yang mulia. Jadi saudara-saudara, dia menuliskan pada buku yang pertama, yaitu tetap Injil Lukas, yang dikerjakan, yang diajarkan Yesus di sana semua. Dan sekarang bukunya yang kedua, dia tuliskan kepada seorang Theophilus yang mulia tadi, untuk suatu perjalanan bagaimana selanjutnya Yesus setelah dia bangkit. Nah, dalam buku ini dituliskannya, dalam kitab Kisah Rasul ini dituliskannya bahwa katanya Yesus itu sudah menampakkan diri ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Itu sebabnya mulai Paskah, di mana Kristus bangkit beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kita rayakan, itu dihitung pada hari Minggu itu, mulai dari kebangkitan Minggu sampai hari ini, itu adalah 40 hari. Itu sebabnya hari kenaikan Yesus adalah hari yang ke-40 setelah dia bangkit. Dengan demikian Yesus sedang membuktikan bahwa dia hidup.
Kenapa? Dia banyak menunjukkan diri, dia banyak menampakkan dirinya kepada banyak orang, dan itu menunjukkan bahwa dia hidup. Berapa saksi yang menunjukkan bahwa dia hidup? Alkitab dituliskan dengan penuh. Rasul Paulus menuliskan dengan satu ayat yang memberi kita mengerti dengan sungguh bahwa 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Jadi ada saksi yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Ingat, di dalam dunia peradilan suatu itu sah jikalau ada 2-3 saksi meneguhkan, itu sah. Bersalah tidaknya itu ada saksi atau tidak. 2-3 orang itu menunjukkan saksi itu sudah sah bahwa dia bersalah. 2 hari yang lalu apa semalam, kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu, seorang menteri kita ditangkap oleh Jaksa Agung karena diduga korupsi kurang lebih 8 triliun. Saudara-saudara, menunjukkan bahwa kejaksaan tidak serta-merta dengan gampang, dengan enaknya menangkap orang tanpa ada bukti-bukti yang sah. Bukti itu adalah salah satu yang terpenting, ada saksinya yang meneguhkan itu, maka itu menjadi sah. Tetapi Yesus ada 500 orang yang membuktikan bahwa dia hidup. 500 saksi itu. Tidak lagi kau percaya bahwa Yesus itu bangkit, tidak lagi kau percaya bahwa Yesus itu hidup, sudah sangat keterlaluan engkau. Ada banyak orang sekarang ini tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang katanya Yesus itu ditukar waktu disalib, ditukar katanya. Tapi waktu ditanya ditukar sama siapa, nggak tahu dia, pokoknya ditukar. Enggak, Yesus itu tidak bangkit. Itu dibuat-buat aja itu, nggak ada Yesus bangkit, kata orang-orang seberang sana. Tetapi saya mau beritahu, semuanya fakta-fakta sejarah, arkeologi juga menunjukkan bahwa Yesus benar bangkit. Kuburnya kosong. Ada orang-orang yang melihat dia bangkit. Ada begitu banyak orang yang yakin bahwa Kristus bangkit. Seorang sejarawan Yahudi yang sangat terkenal pada abad pertama bernama Flavius Josephus, dia menuliskan dalam catatannya tentang seorang yang bernama Kristus, yang Yesus, yang dia mati dan bangkit. Dan sekarang banyak teologi-teologi yang gak beres berkeliaran di YouTube lalu mengatakan Yesus tidak bangkit. Mana buktikan bahwa Yesus tidak bangkit? Terlalu banyak fakta yang menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin, saudara-saudaraku. Kebangkitannya, dia tidak langsung naik ke surga. Mengapa? Karena dia ingin tunjukkan kepada semua orang, ini aku hidup. 40 hari saudara-saudara, 40 hari. Bukan 1-2 hari, 40 hari dia tunjukkan kepada banyak orang-orang percaya. Dan selama itu pula mereka semakin diteguhkan, dikuatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang waktu dia naik ke surga pun ada saksinya. Disaksikan oleh para rasul. Dan kenaikannya itulah yang menjadi hal yang terpenting bagi umat Tuhan. Mengapa kenaikannya itu menjadi suatu yang teramat penting? Dan kita rayakan hari ini di dalam ibadah kenaikan Kristus hari ini. Mengapa? Maka hari ini kita mau lihat, saya mencatat ada 6 hal penting kita memaknai kenaikan Yesus ke surga. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, paling tidak ada 6 hal penting. Yang pertama, dengan kenaikannya ke surga, itu sebenarnya sedang menegaskan bahwa dia benar-benar Allah. Keilahiannya itu ditegaskan bahwa dia memang berasal dari surga. Katakan amin. Rumahnya bukan di dunia ini, tempatnya bukan di
karena dia berasal dari sana. Yohanes 1 ayat 1 berkata, ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan segala sesuatu diciptakan oleh karena Dia. Tidak ada yang tidak diciptakan tanpa Dia. Ayat yang ke-14, Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Firman menjadi manusia, berinkarnasi. Halo, Yesus dari surga, Dia datang ke dalam dunia. Itu makanya Dia dari sana, makanya Dia kembali ke sana. Karena Dia Tuhan, tempatnya bukan di sini. Kepada orang-orang Yahudi, Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8 ayat 23 disebutkan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas, kata Tuhan. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sedang ditegaskannya, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Saudara-saudara, Yesus itu Allah. Pertanyaan saya, mana lebih hebat, Allah atau manusia? Semua pasti jawab Allah. Tapi kalau saya tanya, mana lebih hebat, Allah atau ina afiso? Hah? Allah. Tapi kalau ada sakitmu, kau cari ina afiso, kau cari ina gabula dede. Padahal Yesus itu Tuhan. Dia hidup selama-lamanya. Ina afiso mati, nggak akan bangkit-bangkit lagi dia. Ina gabula dede tidak akan bangkit-bangkit lagi kalau dia mati. Kenapa kau masih percaya kepada setan-setan itu? Kenapa kalau anakmu sakit kau cari yang namanya itu, ina gabula dede itu? Kenapa? Saya pun heran nengoknya dunia sini. Bingung saya. Entah apanya yang dilihatnya. Jawaban saya dari semua kenapa begitu, jawaban saya yang terpenting yang saya tangkap adalah karena mereka tidak percaya, tidak sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia nggak yakin. Jadi saudaraku, poin pertama adalah dengan kenaikannya ke surga menegaskan keilahiannya, bahwa dia memang bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Amin, saudara-saudaraku. Itu hal yang penting yang harus engkau dan saya yakini. Yang kedua, dari yang kita baca, bahwa katanya bahwa mereka itu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Tunggu dulu di Yerusalem menunggu janji Bapa. Apa itu? Bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan demikian, Yesus naik ke surga itu memaknainya bagi kita akan datangnya Roh Kudus turun yang menyertai kita selama-lamanya. Turunnya Roh Kudus itu merupakan janji Tuhan yang luar biasa. Janji itu sungguh-sungguh memberikan kepada kita sukacita karena tidak ditinggal sendirian. Yesus berkata dalam kitab Injil Yohanes, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu Roh kebenaran, Roh Kudus itu yang akan menolong kamu, yang akan menuntun kamu. Kalau dibaca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata bahwa benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna katanya kepada murid-muridnya kalau aku pergi. Kenapa? Karena dia pergi itu, kalau dia tidak pergi, katanya penghibur itu tidak datang kepadamu. Siapa penghibur itu? Penghibur itu adalah Roh Kudus. Tapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Maka Roh Kudus akan turun ke dalam dunia. Dia akan ada dalam setiap hati orang percaya. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Perjanjian lama rupanya nggak ada Roh Kudus. Ada. Dalam setiap hati orang ada nggak Roh Kudus? Ada. Bedanya dengan perjanjian baru apa? Perjanjian lama
Roh Kudus ada di dalam hati orang itu orang pilihan, nggak sembarangan. Dipilih-pilih itu. Dan tidak selamanya roh itu ada dalam diri orang itu. Berapa lama, Pak? Tergantung ketaatannya. Kalau dia tidak mau taat lagi, roh itu hilang, lari daripadanya. Ada banyak contoh. Contoh pertama adalah Saul. Saul diinggapi oleh roh Tuhan waktu diurapi menjadi raja. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Dia menang perang, tapi begitu dia tidak taat, begitu dia menjadi orang yang tidak mau memegang perintah Tuhan dengan benar, roh Tuhan undur daripadanya. Dan akhirnya yang masuk siapa? Roh setan dalam diri orang itu. Sekali waktu dia kesurupan seperti orang gila, kata Alkitab. Maka disuruhlah mencari seorang yang pintar main kecapi. Anda baca nanti di dalam kitab 1 Samuel. Pada waktu dia bermain kecapi, ding 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 ding, setan yang di dalam diri Saul pergi. Makanya itu selalu kubilang sama semua pemain musik ini. Seharusnya kalau kau bermain musik, setan di sini pergi. Amin, saudara. Begitu pemain drum, setannya udah lari semua. Tapi ada orang pemain musiknya, begitu dimainnya gendangnya atau drumnya atau keyboardnya, setan malah datang. Anda pernah lihat gitu? Itu pernah nggak lihat yang main-main suling itu yang manggil ular itu? Datanglah ular itu kan? Halo, siapa di sini yang pintar main suling? Hati-hati, jangan-jangan ular yang kau panggil. Harusnya ularnya yang kau usir. Menurut perjanjian lama, setan itu datang mengganggu. Tapi Daud dengan bermain kecapi, saya percaya itu pasti permainan musik yang diurapi Tuhan. Saya percaya. Itu sebabnya dari dulu ketika saya sudah tahu bagaimana namanya bermain musik walaupun sederhana, aku lebih banyak menyembah Tuhan daripada bermain nyanyi-nyanyi lagu-lagu roh duniawi yang aneh-aneh. Bisa main gitar, bisa. Lagunya apa? Pulangkan saja. Pulangkan saja. Tunggu minggu depan bercerailah kau. Karena kau panggil setan. Dalam nenekku atau atukku. Begitulah dia. Semua yang pemain musik semuanya harus hati-hati nih. Semua. Mau main musik apa saja. Saya yakin Daud waktu memetik kecapi dengan urapan Tuhan. Dan waktu urapan Tuhan turun keluar, setannya itu pergi. Saul tenang, nyaman. Wih, hebat sekali. Sehingga Saul pun meminta Daud untuk tetap menjadi pelayannya. Mengangkat senjatanya kemanapun pergi. Jadi pelayannya. Karena setiap setan mengganggu, Daud tinggal nyanyi aja kecapi. Larilah setan itu. Itu sebabnya pada suatu kali Daud sudah berdosa. Dia berzina. Dia mengambil seorang perempuan, istri orang, istri Uria, seorang perwira tentaranya. Si Betseba ini mau pula. Akhirnya berzinalah dia sampai akhirnya ada anak yang harus ditanggung. Itu ngeri loh saudara-saudara. Waktu melakukan perzinahan itu, Betseba bilang, aku hamil. Raja Daud dengan liciknya, dia suruh panglimanya Yoab, nyuruh Uria suaminya Betseba, suruh pergi perang. Yang paling jauh, yang paling banyak musuh di situ, suruh dia perang. Habis perang tinggalkan dia, biar mundur pelan-pelan supaya mati. Memang itu rencananya. Dan akhirnya benar, mati. Tidak ada yang tahu dosa Daud, bukan? Tidak ada yang tahu. Dan kemudian apa yang terjadi? Daud santai aja. Dan kemudian Daud dengan slow, dengan amannya, ya kan? Sukacita dia, karena gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Apa yang terjadi? Nabi Nathan datang memperingatkan Daud
dengan sebuah perumpamaan cerita kisah Israel di Israel. Dibilang, Tuanku Raja, ada di Israel aku melihat ada satu keluarga janda miskin dengan anaknya memiliki 1 ekor anak kambing. Di dekat rumah itu ada orang kaya yang punya banyak kambing. Datanglah tamu si orang kaya itu. Lalu orang kaya itu mengambil anak kambing dari si janda itu. Lalu bertanyalah Nabi Nathan, menurut Tuanku bagaimana itu di Israel? Daud dengan lantangnya dia bilang, orang itu harus dihukum, harus dihukum 4 kali lipat semua. Dia marah-marah, itu tidak begini. Apa kata Nabi Nathan? Nabi Nathan tidak banyak bicara, dia cuma bilang, Tuanku lah orangnya. Waktu dibilang Tuanku lah orangnya, Daud nggak bilang, dia makasumu, nggak ada. Dia makasumu, udah makasumu. Daud tidak bilang apa maksudmu, atau mungkin Nabi Nathan tangkap ini, Nabi Nathan ini penipu. Dia tidak bilang begitu. Dia sadar bahwa Tuhan sedang bicara padanya. Dan waktu ditemplak begitu, dia langsung bereaksinya baik. Dia ambil mahkotanya, dia campakkan, dia koyakkan jubah kerajaannya, dia lari keluar, dia ambil debu, dia taruh di atas kepalanya abu itu, dan datang ke bait Allah dan berkata, dalam Mazmur 51 sebuah kalimat menarik, dia berkata, ya Tuhan Allahku, ampunilah kiranya dosaku, jangan buang aku di hadapanmu. Ada satu kalimat terakhir dibilang, dan jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa dia takut diambil rohnya? Roh itu roh Tuhan dalam dirinya. Mengapa? Dalam ayat itu disebutkannya bagaimana dia menderita. Tulang-tulangku, katanya, begitu gemetar. Dia hidup di dalam banyak tuduhan-tuduhan. Ada begitu banyak yang menyerang dia, hati nuraninya kotor. Iblis menuduh dia dan berkata, kau raja kurang ngajar, kau raja brengsek. Makanya dia nggak bisa maksimal memimpin, dia nggak bisa menjadi seorang raja yang berhikmat lagi. Sampai akhirnya Nabi Nathan memperingatkannya, dan Alkitab berkata dia memang melakukan pertobatan yang luar biasa. Sungguh luar biasa pertobatannya. Kenapa Daud takut kehilangan roh Tuhan? Jawabannya sederhana. Karena dia sudah lihat pemimpinnya Saul bagaimana menderita ketika roh Tuhan keluar daripadanya. Dan Saul begitu menderita seperti orang kesurupan terus. Itu sebabnya konteks di perjanjian lama, roh Tuhan itu kalau Anda tidak belajar taat, dia tinggalkan Anda. Tapi masuk dalam konsep perjanjian baru, ketika roh Tuhan turun dan hadir, dan dia ada pada setiap diri orang yang percaya pada Kristus, kita dimeteraikan melalui rohnya. Dimeteraikan di dalam roh. Tahu dimeterai? Meterai itu kalau sesuatu perjanjian itu ditanda tangan, ada meterai, itu mengikat. Dibawa ke persidangan di pengadilan pun itu mengikat sah. Jadi meterai, kalau engkau orang percaya menjadi orang yang di dalam Kristus, meterainya apa? Roh Kuduslah menjadi meterainya. Wih, luar biasa. Sehingga benar-benar kita menjadi anak Allah. Kita memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Wih, luar biasa saudara-saudara. Jadi memaknai kenaikan Yesus, sesungguhnya Roh Kudus diturunkan ke bumi kepada kita semuanya yang percaya. Amin saudara-saudara. Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Dia bekerja luar biasa. Pertanyaannya tinggal engkau membuka hatimu hari ini. Dengar ya. Ketika saya dengar, ketika Anda dengerin saya khotbah aja begini, jantungmu berdebar-debar. Sepertinya sedang berbicara. Engkaulah orangnya yang harus cepat melakukan perubahan hidup. Itu Tuhan sedang bicara. Tuhan tidak bicara kepadamu lalu datang, anakku, kau sudah tertipu. Nggak gitu lagi. Ada roh Tuhan yang bicara dalam hatimu yang terdalam. Dia berbicara dalam renungan hati. Dan saya beritahu, jangan engkau tolak
Apalagi kau tengking pula lagi. Keluar dalam Yesus, keluar. Setan keluar. Bukan setan, itu roh Tuhan sedang bicara. Jangan kau tengking-tengking. Tuhan sedang bicara. Kadang-kadang ada yang orang pacaran, udah tahu pacarnya ini sontoloyo. Udah tahu. Tapi itulah cinta itu adalah buta katanya. Orang yang jatuh cinta kan nggak pakai lagi otaknya. Hanya perasaannya aja, duk ser. Otaknya udah nggak main lagi tuh. Udah nggak main lagi otaknya. Maka Tuhan bilang jangan kau dekati itu. Laki-laki sontoloyo, dia bilang, dalmis, aku mencintainya. Pakai otak. Jangan main perasaan saja. Sama pria digoda sama seorang wanita. Udah tahu kau, ini perempuan hanya yang diperlukannya apa? Hati-hati. Hati-hati Anda yang sudah punya pekerjaan tetap, yang sudah ada jabatanmu, kepala seksi, kadis, kardus, apalah semua titelnya, nggak tahu tabatnya itu semua, kabit apa semuanya. Hati-hati. Semakin naik jabatan Anda, godaannya makin besar. Hati-hati. Dulu waktu kau susah-susah, mana ada yang mau samamu? Gigimu pun mancung keluar. Mana ada mau sama nengok potonganmu lagi. Udah gitu pakai baju lagi tabrakan. Yang di sini hijau, ya kan? Yang di sini biru dongker. Macam mana mau tengok orang udah silau mata orang. Sekarang kau sudah bagus, udah ada yang perhatiin. Badanmu pun sudah mulai agak berisi. Uangmu sudah mulai ada. Disitulah kadang-kadang godaan datang. Mulai berkata, bang, jangan kau jawab, harus kau tengking dalam nama Yesus. Tapi banyak laki-laki kan nggak kayak gitu. Bang, jawabnya apa? Hana. Ingat ya saudara, tidak pernah saudara-saudara orang mau seorang perempuan yang sembarangan itu mau samamu kalau engkau kere. Nggak mau. Mana mau dia? Istrimu yang sekarang itulah yang mau. Jelek-jelek kau dulu, dia yang mau samamu. Makanya kau jagai, kau sayangi lah itu. Walaupun begitu modelnya sekarang. Kenapa begini modelnya? Ya salahmu juga. Kurang perawatannya. Ada yang bilang aku mau menikah sama yang cantik, Pak. Kalau kau tahu manusianya yang istri yang cantik, kau kasih uangmu supaya dia perawatannya mantap. Ini enggak, gaji pun tak pernah kau kasih. Tunjangan tendangan pun kau simpan. Macam mana mau istrimu ada lipstiknya dari Paris? Ya, sekarang dia terpaksa lah pakai spidol. Enggak ada uangnya. Spidol, krayon. Hanya itu. Roh Kudus akan bekerja. Waktu Yesus naik ke surga, peranan daripada Roh Kudus semakin luar biasa. Amin saudaraku. Lanjut, yang selanjutnya, yang ketiga adalah misi Kristus di bumi sudah selesai dan akan dilanjutkan tugas pemberitaan Injil itu dilakukan oleh siapa? Gerejanya, kita semua. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Luar biasa. Tugas memberitakan Injil itu Anda dan saya hari-hari ini harus disertai dengan kuasa. Itu tadi Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus sehingga kuasa turun, sehingga kita berani memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada sekeliling kita, kawan kita, teman sekantor kita, seisi rumah kita, tali fuse kita,
lingkungan kita, keluarga besar kita. Beritakanlah. Karena tugas menyampaikan berita Injil itu harus dilakukan oleh kita-kita yang percaya. Amin. Sudah selesai bagian Yesus, sekarang bagian Anda. Tetapi yang menariknya adalah waktu Anda melakukannya, saya mulai mengerjakannya. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Roh Kudus menyertai. Jadi waktu kita jatuh, Roh Kudus tidak meninggalkan kita seperti perjanjian lama. Tidak. Dia mulai mengingatkan kita, hei Nogu, jangan kau begitu. Di dalam hati kita dia bicara. Zaman dulu kau nggak taat, betul-betul nggak mau taat, Roh Kudusnya pergi. Sehingga manusia itu bisa disusupi dengan gampang oleh setan. Perjanjian lama begitu. Perjanjian baru enggak. Dia menyertai kita. Amin. Lalu kita mulai memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat, waktu kita sangat terbatas. Yang keempat adalah menyediakan sebuah tempat yang sangat terjamin bagi kita di sana, di dalam kerajaan surga. Yohanes 14 tadi berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, katanya. Disediakannya tempat bagi kita. Jadi waktu Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Katakan amin. Ada tempat luar biasa. Makanya saya lebih suka memakai bukan kata pergi sebenarnya, ya, tapi pulang. Orang kalau mati itu, kalau bicara telah pergi dia, pergi dia meninggalkan kita, pergi. Saya tanya, pergi sakit atau senang? Hah? Bapak-bapak, kalau istrimu pergi, senang kau? Senang? Oh haleluya ku cari gantinya gitu. Bertobatlah kau. Begitu. Pergi itu sakit, tapi pulang itu senang. Makanya pakai bahasa biasa, jangan nomo fana iyale fana, bukan. Tapi jawabannya no mangawuli iya, mangawuli bazurugo. Haleluya ya duhu. Pulang ke rumah Bapa, bukan pergi. Jadi waktu kita harus sadar ya, waktu kita mati, yang di dalam Tuhan, Yesus tadi sudah pergi, udah naik ke surga di sana, udah disiapkannya tempat bagi kita di sana. Haleluya. Ya, kalau orang yang sudah disiapkan tempat di sana, kira-kira engkau menangis atau menderita? Atau kau senang kalau udah ada tempat di sana? Hah? Senang kan? Senanglah. Makanya aku suka lihat ada orang yang meninggal, nggak takut dia mati. Itu udah siap tempat. Dia bilang, biar aja lah. Walaupun mati aku udah sampai di sana aku nanti. Udah sampai aku di sana. Betapa senang hatiku. Dia nyanyi dia. Bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan, senang-senang. Betapa senang hatiku. Tapi celakanya, ini celakanya, hanya selalu menunggu-nunggu Tuhan, tapi gak buat apa-apa dia. Betapa senang hatiku, tapi dia gak kerjain apa-apa. Malas dia pekerja. Oh betapa senang hatiku. Dengarkan saya baik-baik. Menunggu Tuhan menjemput engkau bukan berarti kau duduk diam. Menunggu Tuhan menjemputmu bukan berarti engkau menjadi orang yang malas. Biarkan Tuhan akan kerja. Ada sekali waktu kesaksian yang indah sekali. Sakitlah bapak ini, udah sakit dia, tiba-tiba kayak drop. Tiba-tiba sembuh. Senang sekali. Semuanya senang. Tapi apa kata bapak itu?
Dia langsung bilang ini, sudah ya, semua kalian sudah harus siap-siap. Tadi malam sudah datang malaikat sama aku. Dibilangnya aku akan jemputnya. Jadi sudah ya, jangan kau jahat-jahat semua ya Nogu ya, baik-baik kalian ya. Ya gini-gini, ada yang ketawa. Udah sehat pun katanya mau mati dia. Tapi ternyata itu benar. Nggak tahu gimana tiba-tiba drop mati. Kalau buat saya orang yang begitu udah sukacita luar biasa karena dia sudah tahu tempatnya siap. Ngerti saudara-saudara? Dia bilang, oh yes. Semua saya percaya anak-anaknya pasti akan bilang, iya Tuhan, terima kasih Tuhan, udah ada tempat. Tapi kalau matinya saudara-saudaraku, ada banyak jimat di kantongnya. Tahu? Ada kumis kucing, kumis gajah pun ada. Walaupun gajah nggak berkumis, ada di kantongnya. Ada lagi tak macam ulahnya, bikin ulah kemana-mana lagi. Lalu matinya dia nggak yakin. Makanya ada orang karena nggak yakin matinya bagaimana, dia pun takut mati. Dipanggil siapa? Pendeta lah dipanggil. Pendeta dipanggil supaya matinya tenang. Ya udah, mengakui dosanya. Puji Tuhan. Kalau masih ingat, kalau tiba-tiba misalnya ditabrak, mati. Itu bagaimana itu? Di laut tiba-tiba gelombang anyut, mati. Gimana lagi itu? Naik pesawat tiba-tiba ditembak dari bawah, mati. Jatuh pesawatnya. Nah bagaimana itu? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, mumpung Anda masih ada kesempatan dan waktu hari ini, aku minta pada Anda semua, kita semua siap-siaplah. Kita nggak tahu kapan kita mati, betul nggak saudara-saudara? Tapi yang pasti satu hal yang harus kau tahu, tempatmu sudah harus ada di sana. Amin saudara-saudaraku. Amin ya. Kira-kira sudah ada tempat Anda di sana? Kan ada yang jawab lagi masih hampir katanya kan. Berarti masih belum. Kalau hampir belum. Ya. Tempat ada di sana. Itulah yang Tuhan sediakan ketika dia naik ke surga. Yang kelima bahwa makna kenaikan Yesus, dia akan datang kembali. Katakan amin. Dia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 3 bilang, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi waktu Yesus itu naik ke surga, itu menunjukkan bahwa nanti dia datang lagi. Seperti apa? Ya seperti dia datang itu, seperti itulah. Dalam Kisah Rasul tadi pasal 1 ayat 10-11 dikatakan nanti sebagaimana Yesus naik ke surga, nanti dia datang lagi dengan cara yang sama seperti itu. Bayangin, saya dulu nggak ngerti ayat ini begini. Waktu saya masih baru-baru belajar firman Tuhan ya, di SMA, tamat SMA, lalu saya membaca Alkitab, saya nggak ngerti bagaimana ya nanti Tuhan itu kan, Tuhan kan naik, oke, terangkat. Terus katanya nanti dia turun seperti itu juga. Terus nanti bisa kita lihat sama seperti itu juga dilihat. Saya bingung. Yesus itu di Yerusalem, dia naik ke surga, di sebuah bukit dia naik, nanti di situ juga turun. Loh, bagaimana bisa kulihat nanti ya? Gimana caranya itu? Baru ketika internet ada baru saya tahu. Iya Tuhan, betul. Bisa jadi nanti waktu Yesus turun sama seperti dia naik turun di sana. Kita tidak tahu. Mungkin semuanya sudah dimasukkan dalam video, dalam TV, ngerti? Kita bisa tonton dari sini. Yesus datang kembali. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Yesus datang. Wih, luar biasa saudara. Ingatlah bahwa Yesus pasti datang lagi. Kalau nggak percaya, tunggu aja. Kalau kau nanti mati baru tahu. Yesus datang yang pertama menjemput, baru nanti Yesus datang, nanti yang aslinya datang dia. Semuanya bangkit.
bisa bangkit nanti. Tapi yang penting orang yang hidup bisa melihatnya. Itu kata Alkitab. Jadi kita bisa melihatnya. Walaupun kita di kampung, misalnya di Lahewa, di Gomo, di Sirombu, jauh kan, ada internet pasti. Sebentar lagi internet udah kita lihat di mana-mana. Di TV nanti turun, Yesus turun. Saya mikir-mikir gini, kayak mana ya gambar Yesus itu waktu turun ya mukanya ya? Apakahnya mukanya kayak orang Nias ya? Kayaknya enggak lah ya. Karena Yesus itu orang Yahudi, betul enggak? Tapi itu pun enggak tahu aku, apakah udah dicukur janggut Yesus itu ya? Enggak tahu juga saya. Yang penting dia pasti datang. Yang penting dia pasti datang. Yang terakhir, yang keenam, waktu kita sangat singkat sekali. Yang keenam, yang terakhir adalah bahwa dengan kenaikan Yesus, dia ada di sana, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan artinya dia diberikan kemenangan. Di sebelah kanan itu artinya kemenangan diberikan padanya. Ibrani 8 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah imam besar. Kita punya imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta maha besar di sorga. Sebagai imam besar apa? Bahwa dialah menjadi perantara. Pelayanan Yesus sebagai pengantara antara Allah dan manusia dimulailah. Pensyafaat, dia mulai melihat kita. Dia perantara antara kita dengan Allah. Saudara-saudaraku, Ibrani 8 ayat yang ke-6. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Pengantara. Itu sebabnya kalau kita jatuh ke dalam dosa, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, jatuh dia ke dalam dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau Anda jatuh ke dalam dosa, ada Yesus yang menjadi perantara kita. Kita minta pengampunan Tuhan, kita mohon pengampunannya. Yesus dengan darahnya yang sudah tercurah itu akan menguduskan engkau dan membawa engkau kepada Bapa, sehingga engkau bisa diangkatnya menjadi anaknya. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diangkatnya menjadi anaknya. Betapa indahnya bukan? Menjadi anak Allah bukan? Kalau kita percaya, betapa indahnya. Saya tanya saudara, kalau Anda itu anak wali kota, senang bukan? Anak presiden senang? Senang bukan? Baru anak presiden, ini anak Allah, anak raja di atas segala raja, pencipta. Kita dianggapnya anak. Luar biasa itu. Syukurilah, syukurilah kalau kau sudah diangkatnya menjadi anaknya. Jalanilah hidupmu dalam takut akan Dia. Berjalanlah engkau sungguh-sungguh. Amin saudara-saudara. Ya, kita nantikan Tuhan datang. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Puji Tuhan lah. Tapi jangan malas. Itu aja nyanyianmu terus siang malam. Betapa senang hatiku. Ibu-ibu jangan cuma itu, sampai akhirnya lupalah bikin makanan suaminya karena berkata betapa senang hatiku. Itu aja terus. Urus suamimu. Jangan cuma nyanyi aja yang jago. Jadi kalau Anda hari ini rindu akan Tuhan seperti itu, kerjakan bagian saudara. Dia nanti datang. Kapan Tuhan datang menjemput? Kapan Tuhan datang lagi nanti? Gak ada seorang pun yang tahu. Jangan bilang, ada tahun segini. Tahun segini nanti Tuhan datang.
Siapa bilang? Nggak ada yang tahu. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Betul nggak? Anak pun tidak katanya. Tidak ada yang tahu. Dan Anda harus yakin itu. Jangan mau percaya dengan ajaran-ajaran yang sedang berkembang hari-hari ini. Salah satu yang paling mengerikan, yang banyak ditangkap orang Kristen adalah ajaran saksi Yehova. Ajaran sesat yang berkata tidak ada surga itu. Nanti hanya 144.000 yang naik ke surga. Siapa bilang? Ada ayatnya Pak, kitab Wahyu. Iya. Kau baca 144.000. Ingat baik-baik ya, semua kita, semua teolog dimanapun di seluruh dunia mempercayai ada dua kitab yang paling sulit untuk ditafsirkan. Yang pertama kitab Wahyu, yang kedua kitab Ibrani. Kitab Wahyu susah sekali ditafsirkan karena di situ mengandung banyak simbol-simbol yang harus bisa ditafsirkan dengan benar. Ada banyak pengertian-pengertian yang harus ditanggap, disesuaikan dengan banyak ayat-ayat yang lain. Nggak gampang. Coba contoh gini, kuda hijau, kuda merah. Apa itu kuda merah, kuda hijau? Kalau engkau tangkap, oh nanti ada kuda hijau. Di mana ada ceritanya kuda hijau? Itu ada artinya semua. Sama dengan 144.000 naik ke surga. Itu bukan angka literal. Ada angka simbolik itu. Dengar baik-baik. 144.000 itu artinya apa? Perkaliannya adalah 12 kali 12 dikali 1000. 12 kali 12 dikali 1000. Itu artinya 12 angka pertama. Itulah umat perjanjian lama diwakili oleh 12 suku Israel. 12 yang kedua adalah 12 rasul yang berbicara umat perjanjian baru. Sedangkan 1000 itu menunjukkan genap semuanya. Jadi 12 berarti yang nanti ada dalam kerajaan sorga adalah umat perjanjian lama yang percaya padanya dan umat perjanjian baru yang percaya padanya. Hitung berapa? Mana mungkin 144.000? Yang betul aja lah. Masa surga cuma 144.000? Kecil kali surga itu. Hanya dengan sebesar apa? Stadion GBK. Masa itu stadion surga? Bodoh-bodoh. Ada itu. Salah itu. Lalu dia akan berkata, Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah yang keluar. Mana ayatnya bilang tenaga aktif Allah? Tadi sudah dikatakan, aku akan memberikan kepadamu penghibur. Kalau penghibur itu pribadi atau sesuatu? Pribadi bukan? Roh kebenaran. Ada yang lain, ayat lain yang berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong, itu bukan sesuatu, bukan tenaga aktif Allah itu. Dia Allah. Halo, ini harus dimengerti. Ajaran-ajaran yang begitu Anda harus tangkis dengan benar. Belum lagi ayat yang lain-lain. Tahap apa dibilangnya? Neraka tidak akan ada. Yang ada nanti adalah bumi akan diubah menjadi surga. Mana ceritanya lagi itu? Anda harus ingat baik-baik. Alkitab berkata, menjelang kedatangan Tuhan akan banyak penyesatan. Jadi saudara-saudaraku, ceritakan pada mereka bahwa Yesus naik ke surga. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin saudara-saudara. Dia harus menyerahkan dirinya dan Roh Kudus diturunkan untuk kita semua dan menyertai kita selama-lamanya. Pertanyaan saya hari ini, saya tutup. Adakah engkau rindu hari ini disertai oleh Rohnya yang kudus itu? Mari kita berdoa datang pada Tuhan. Biarlah engkau dan seisi rumahmu disertai Tuhan senantiasa. Dan pegang kata-kataku ini, bahwa ketika nanti saatnya tiba, Yesus datang ke dalam dunia, kita harusnya semuanya bergembira ria, bersukacita, karena sudah ada tempat kita di sana. Amin saudara-saudara. Coba tanya kiri kanannya,
sudah ada tempatmu di sana? Tanya dulu kiri kanannya. Tanya dulu kiri kanan, sudah ada tempatmu di sana? Ada suami yang bilang, tempatmu aja dulu, nanti aku nginap di tempatmu katanya. Mana bisa boncengan Pak? Mana ceritanya itu? Ada pula suami bilang, tempatmu aja dulu nanti mah. Nanti kalau apa nanti, kalau nggak ada ya berdua kita di dalam. Enak aja ngomongnya. Nggak ada lagi ceritanya, nggak ada boncengan lagi nanti ke surga, nggak ada boncengan. Urus diri sendiri. Amin saudara-saudara. Ucapkan dengan saya, katakan urus diri sendiri. 2, 3 ya. Keselamatan tidak bisa boncengan, bilang. Naik Mega Pro bisa boncengan. Amin saudara-saudara. Iya, ke surga nggak bisa boncengan. Makanya yakinkan diri Anda hari ini. Kalau Anda belum yakin, Anda harus datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Anda ingat tadi ada pengantara kita. Kalau Anda tahu Anda berdosa, datang padanya mohon pengampunan. Tuhan sanggup memulihkan Anda. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku daki jalan mulia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku daki jalan mulia, datang pada Dia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersama-sama, mari kita berefleksi sebentar tentang hidup kita. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Apakah Anda hari-hari ini sudah mulai jenuh dalam hidupmu? Adakah engkau mulai menjadi orang yang memiliki sebuah emosi yang tidak terkontrol kadangkala? Kau butuh suatu penyegaran daripadanya. Biarlah hari ini kau datang pada Bapa. Katakan pada Tuhan, aku jenuh. Kadang aku bosan akan hidupku. Tuhan, segarkan lagi aku. Halirkan lagi semangat yang baru di dalam diriku. Kalau engkau juga hari ini tahu bahwa engkau banyak mengalami tekanan-tekanan batin, kesusahan hidup, datang pada Dia juga. Katakan kepada Dia, Tuhan, aku punya banyak sekali kesusahan. Tolong aku Tuhan, bantu aku. Pergumulanku ini Tuhan, pergumulanku ini. Ceritakanlah padanya. Karena Dia Tuhan kita yang mengerti. Dia hidup, yang mengerti akan kesusahanmu. Kalau hari ini pulang kau merasa bahwa kau orang berdosa, kita punya seorang pengantara. Ada Yesus yang Dia sanggup mengampuni engkau, menyucikan engkau dari semua kejahatanmu. Karena Dia rindu engkau diselamatkan. Dia sudah rela menyerahkan nyawanya. Inilah waktunya hari ini. Haleluya. Ku daki jalan mulia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh.
saudara yang hari ini hadir, punya pergumulan berat yang mungkin hari ini mau engkau didoakan. Saya beri waktu beberapa menit ini, kau boleh datang ke depan. Biarlah kami berdoa untukmu. Kalau engkau punya pergumulan tersendiri dalam hidupmu, biarlah kami berdoa untuk engkau. Dan biarlah Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan membebaskan engkau dari tekanan batin yang kau alami. Siapa lagi yang hari ini butuh doakan, engkau boleh datang. Dan biarlah Tuhan menjamah engkau hari ini. Haleluya. Ada lagi yang perlu didoakan? Silakan datang, saya beri waktu. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkah. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti pujian kami, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkah kami. Kami mau memaknai arti kenaikan Tuhan dengan hidup lebih lagi sungguh di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang memberikan kami penghiburan, Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan melalui segala sesuatu proses di kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Diberkatilah setiap kehidupan pelayanan hamba-Mu bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Kau memberkati gembala dan ibu gembala kami dan adik-adik kami. Engkau terus memberkati pelayanan mereka dengan mukjizat dan tanda-tanda heran. Dan kami percaya akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan mereka. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan memberi persembahan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita memberi. Baik, ibadah kita sudah selesai. Saya undang kita bangkit berdiri dan terima berkat Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami percaya tidak sia-sia kami beribadah hari ini.
Ada sukacita yang luar biasa, semangat yang baru Kau nyatakan kepada kami, Kau berikan kepada kami sesuatu inspirasi, dan kami mau berubah juga di dalam kehidupan ini. Bapa, kami berdoa, biarlah seluruh sidang jemaat-Mu yang kembali pulang hari ini, pulang dengan sesuatu yang baru dalam dirinya. Dan kami percaya pula, kami akan bertumbuh di dalam Tuhan, kami akan maju di dalam Tuhan senantiasa. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, negara kami. Tuhan lindungi selalu. Secara khusus untuk berdoa untuk Papua yang hari ini sedang bergejolak. Kami percaya TNI, Polri, dan pemerintah yang ada di sana akan segera mampu untuk mengatasi semua perselisihan dan segala sesuatu yang terjadi di sana. Kami berdoa untuk Papua hari ini, ya Tuhan, Engkau memberkati tanahnya, dan Engkau menjamah setiap hati orang-orang di dalamnya. Dan biarlah Papua ada di dalam kasih Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan, bangsa ini di dalam kasih karunia-Mu. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, Tuhan menguduskan, memberkati. Dan juga kami berdoa untuk pemilu tahun depan. Mulai dari hari ini Bapak, kami berdoa aman, tentramlah bangsa kami dalam menghadapi pemilu tahun depan. Ada banyak gesekan-gesekan yang mulai kami lihat. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua itu tidak memperkeruh, tidak memecah belah bangsa ini. Kami menyerahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, Indonesia aman di dalam penjagaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang ada di kota, di pulau ini. Tuhan memberkati semuanya, sisi orang yang ada, penduduknya semua Tuhan lindungi senantiasa. Kami rindu juga ada kebangunan rohani, ada pertobatan yang sungguh-sungguh bagi keluarga-keluarga yang ada, generasi muda. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara menjamah setiap hati. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami akan pulang hari ini dan pulang membawa berkat-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu saudara-saudaraku. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan itu senantiasa hadir dalam setiap langkah-Mu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal melingkupi-Mu. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan selalu Kau nikmati dalam hidup-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita ketemu lagi hari Minggu. Ingat, ini bukan hari Minggu saudara-saudara ya. Sampai ketemu lagi kita pada hari Minggu, ibadah Minggu seperti biasa, ibadah bahasa daerah.